kebohongan. Saka harus berangkat dari Berlin menuju Hamburg demi memastikan keadaan Stella baik-baik saja. Sepanjang perjalanan pikirannya tidak pernah tenang. Apa terjadi sesuatu yang buruk pada Stella? Apa dia sakit? Apa ada orang yang melukainya? Banyak pertanyaan yang memaksa dia untuk terus overthinking. Dia benar-benar takut terjadi sesuatu yang buruk pada Stella. Bahkan ketika mereka mendarat di bandara pun, Saka terus mendesak Brands untuk mencarikan taksi agar dia pulang dengan segera. "Kau ini kenapa? Tiba-tiba minta pulang?" Brands keheranan karena hingga detik ini mereka tiba di Hamburg Airport, Saka tidak kunjung memberikan alasan kenapa mereka pulang lebih awal dari jadwal. "Tidak perlu banyak bertanya, Brands. Carikan taksi sekarang," ucapnya dengan terburu-buru. Bahkan tidak peduli jika Brands masih mengantuk. Sampai dia lupa mencuci muka hanya karena Saka minta untuk segera kembali ke Hamburg. Brands menghentikan langkahnya sebentar. Dia menarik nafas lalu menatap Saka yang terus berjalan meninggalkannya. Memang hal mendesak apa sih? Brands mengumam kesal. Rasanya kantuknya benar-benar tidak dapat ditahan lagi. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain menuruti ucapan Saka dan menyusulnya. Lihat saja, hari ini dia tidak akan masuk kantor. Akan dihabiskan waktu seharian untuk tidur. Setelah menemukan taksi, Saka segera pulang ke apartemen. Sepanjang jalan pun, tidak henti-hentinya pria itu menghubungi Stella. Sedangkan Brands, dia mintanya untuk pulang sendiri dengan taksi yang berbeda. Meski apartemen mereka searah, tapi Saka tidak punya waktu untuk mengantarnya lebih jauh. Dia tidak akan bisa tenang sebelum memastikan keadaan Stella baik-baik saja. Saka tiba di apartemen. Dia langsung berlari menuju lift ketika sudah membayar tarif argo taksi. Kecemasannya benar-benar menyelimuti wajah tampan itu. Bahkan ketika naik lift pun terasa sangat lama dari biasanya. Ting! Lift berbunyi. Buru-buru pria itu keluar dari dalam dan langsung menuju pintu unit apartemennya. Tidak ingin mengulur waktu, pria itu segera membuka pintu. "Stella?" Panggilnya, bahkan meletakkan tas ranselnya begitu saja di samping pintu. "Stella, kamu di mana?" Lagi-lagi dia memekik, persis seperti orang kehilangan. Dia masuk ke dalam kamar Stella, namun hanya kasur yang terlihat rapi menyambutnya di sana. Dan dia semakin panik karena panggilannya tidak kunjung mendapat sautan. "Stella!" Untuk kesekian kali dia memanggil dan kini menuju kamarnya. Namun dia tetap tidak menemukan Stella. Saka meriksa ke kamar mandi hingga ke dapur. Namun tetap saja dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Astaga, kemana perginya Stella? Apa wanita itu tidak tahu jika Saka sangat mengkhawatirkan keadaannya? Saka tampak putus asa. Dia berhenti di depan sofa sambil berpikir kemana Stella pergi. Apa dia ke rumah sakit? Tanpa berpikir panjang lagi, Saka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Namun langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara isak tangis. Kening pria itu mengerut. Dia menoleh ke belakang dan melihat pintu balkon yang terbuka. Entah sejak kapan, suara isak tangis itu semakin jelas terdengar. Bahkan terkesan seperti suara hantu penasaran. Apa itu Stella? Buru-buru Saka mendekati balkon dan benar saja, detik itu kemarahannya langsung memuncak karena Stella sedang duduk di sudut balkon. "Stella!" Suara berat dan penuh amarah itu mengagetkan Stella. Dia yang sedang meratapi kisah cintanya yang kandas mendadak panik. Tepat setelah mengangkat kepala dan mendapati Saka berdiri tepat di depan pintu di kaca balkon. Tuan!" Gumamnya langsung menyeka air matanya dengan cepat. Sorot mata Saka berubah menjadi merah. Rahangnya mengetat dan terdengar suara gemeretak dari balik giginya. Dia mengatup rapat. "Kamu sudah pulang?" Panik Stella. Dia berdiri dan kembali menyeka air matanya yang tersisa. Kenapa Saka ada di sini? Sementara dia mengatakan pergi ke Berlin selama 2 hari. Dia baru pergi tadi pagi. Tapi kenapa sudah pulang lagi? Apa yang kau lakukan, Stella terlonjak. Dia bahkan sampai memejamkan mata karena mendengar suara keras pria itu. Karena rasa panik, amarah, dan emosi bercampur menjadi satu. Saka benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Di tengah rasa kecemasannya, dia mendapati Stella menangis sambil menikmati es krim. Benar-benar mengecewakan. Sedangkan dia sendiri hampir saja mati berdiri karena mengkhawatirkan wanita itu. Stella menjerit tertahan ketika Saka mencengkram lengannya dengan kasar, lalu menarik wanita itu untuk masuk ke dalam. Bahkan Stella sampai tersandung es krim miliknya yang masih berkurang setengah hingga tumpah tercecer. Dia tidak mengerti kenapa Saka tiba-tiba pulang dan langsung bersikap kasar seperti ini. Pria itu mendorong Stella hingga tubuhnya terpental ke atas sofa. Kemarahan benar-benar sudah menguasai dirinya. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya sambil berkacak pinggang dan menatap Stella yang masih meringis kesakitan. Apa?" umam Stella yang terlihat ketakutan. Dia seperti melihat seorang monster berdiri tepat di hadapannya. "Kenapa tidak membalas pesan saya? Apa dia kembali hanya karena tidak mendapat balasan pesan?"
Apa dia harus mengatakan jika baru saja bertemu dengan John? Tidak. Sama saja Stella menyerahkan nyawanya untuk pria itu. Kenapa tidak menjawab panggilan saya, Stella? Tuan, maaf, saya tadi... Stella memukik kesakitan saat pria itu kembali mencengkram dengan erat lengannya. Dan kali ini jauh lebih menyakitkan. Saya memintamu untuk memberi kabar. Kenapa tidak membalas satu pun dari pesan saya? Entah sudah berapa banyak pesan yang dikirimkan Saka untuknya. Entah sudah berapa puluh panggilan yang dia lakukan. Namun tetap tidak mendapat jawaban. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu bertemu dengan pria lain? Saka menggeram penuh amarah ketika sisi posesif dan overnya mencuat kembali. Ia takut Stella melakukan hal-hal yang paling dia benci. Dia tidak akan terima jika sampai Stella mengkhianatinya. Cukup sekali saja dihianati, jangan untuk kedua kalinya. Tidak, Stella tercekat. Dia benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Alasan apa yang harus dia berikan sekarang. Jawab saya, Stella. Kenapa menangis? Stella kembali beringsut ke sudut sofa. Dia benar-benar ketakutan dan panik dalam waktu bersamaan. Apalagi ketika menyadari kemarahan Saka yang tidak akan bisa diredam. Pria itu terlalu menakutkan ketika dirinya sudah dikuasai emosi. Ayo Stella berpikir, lakukan sesuatu. Dia harus mencari cara agar bisa menyelamatkan diri dari Saka. Karena tadi dia terlalu sibuk dengan patah hatinya sampai lupa memeriksa ponsel yang dia simpan di dalam tasnya. Aku merindukanmu. Aku tidak bisa jauh darimu. Itu sebabnya aku menangis. Ucapnya terburu-buru dengan mata yang terpejam erat. Pria itu terdiam beberapa saat. Dan detik kemudian tatapan dan air muka Saka berubah. Kemarahan itu perlahan mereda ketika mendengar pengakuan Stella. Dia melepaskan cengkramannya dari tangan wanita itu, lalu mulai menenangkan diri. Kamu merindukanku? Stella mengangguk dengan cepat. Untuk saat ini dia memilih berbohong daripada dirinya terancam. Sangat sulit untuk lepas dari jerat pria itu. Iya, aku merindukanmu, sayang. Saka menarik nafasnya dengan pelan. Dia mengulum senyumnya. Dia seperti melayang ketika Stella mengatakan merindukan dirinya. Astaga, kenapa rasanya seperti digelitik? Bahkan Saka merasa ada ribuan kupu-kupu yang terbang dalam perutnya. Kau tidak bisa jauh dariku. Stella kembali mengangguk dengan cepat. Meski pengakuan dalam kepalanya berbanding terbalik, dia sangat ingin bebas dari Saka. Tidak ingin dikekang dan tidak ingin dekat-dekat dengan pria itu lagi. Namun Stella tidak dapat melakukan apa-apa. Lepas dari jerat Saka adalah sebuah kemustahilan. Jadi biarkan dia melakukan sedikit kebohongan sekarang. Kemarahan itu mereda ketika Saka merasakan hatinya sangat tenang. Dia meraih tangan Stella untuk berdiri, lalu membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Kenapa tidak mengatakannya pada saya? Seharusnya kamu ikut tadi. Stella tersenyum kikuk. Dia sedang berusaha mencari banyak alasan untuk kebohongannya. Aku malu mengatakannya. Stella dapat mendengar suara dari degup jantung Saka. Karena kini wajahnya berada di dada pria itu. Sangat cepat dan berbeda dari detak jantung orang dewasa. Namun dia tidak peduli dengan hal itu. Untuk saat ini, dia hanya ingin menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Ternyata kamu sangat mencintai saya ya. Apanya? Aku justru ingin lepas darimu. Pria itu tersenyum kecil dan terus mendekap tubuh Stella di dalam pelukannya. Ternyata kecemasannya menghasilkan kejutan baik untuknya. Stella merindukan dirinya dan tidak bisa jauh darinya. Astaga, dia bakal tidak pernah merasakan bahagia seperti ini. Selamat, gumam Stella dalam hati. Setidaknya sekarang dia bisa selamat dari pria ini dan berharap kebohongan ini tidak akan pernah terbongkar. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.